Halo Sobat Nutens, balik lagi sama gue Pape dari Nutens. Di konten sebelumnya gue udah sempat nge-review Jupiter Z Caswheel 5TP yang cukup rare juga. Cuman mungkin part modifikasinya masih terbilang biasa aja. Nah sekarang di samping gue udah ada motor Yamaha Mio tahun 2008. Tapi looknya nggak kayak tahun 2008. Mau tahu kayak gimana? Setelah yang satu ini. Nah Sobat Nutens, ini adalah Yamaha Mio tahun 2008 nih. Tapi kalau misalkan Sobat Nutens bisa lihat, looknya, bodinya, velgnya, shocknya, semua sampai ke standar-standarnya seger banget ya, bagus banget karena memang sama ownernya udah diganti semua. Jadi sejarahnya motor ini adalah Yamaha 2008 dengan orang banyak nyebutnya ini adalah Yamaha Mio Sporty ya. Ini mungkin udah tipe stiker yang kedua kali ya. Yang pertama kan kalau nggak salah Yamaha Mio itu bunga. Terus itu masih sporty, masih yang lampu depannya misah 2 kayak gini. Di tahun 2008 akhir apa 2009 tuh udah masuk ke Yamaha Mio Smile. Yang di batok depannya itu ada kayak senyum gitu dia. Tapi gue nggak sepanjang lebar kok. Sobat Nutens semua pasti ada yang punya atau enggak udah tahu banget deh motor ini tuh kayak gimana. Kayaknya enaknya nih motor sebelum gua review lebih jauh, partnya apa aja udah yang diganti, bagian mesin, kaki-kakinya dan habis berapa aja. Enaknya gua kinclongin dulu motor ini menggunakan produk-produk dari Nutens. Oke? Terus sekarang aja bang? Nanti dulu. Kah? Udah, kita kinclongin dulu sekarang. Ini adalah Nutens Breakdance dan Nutens iDress. Nutens Breakdance adalah semi coating atau pengkilap khusus untuk bodi kendaraan yang catnya glossy. Dengan pemakaian yang mudah, kalian bisa mendapatkan efek kinclong maksimal dengan waktu yang singkat. Dan Nutens Breakdance ini bisa kalian gunakan pada bodi motor, bodi mobil, bodi yang berbahan karbon ataupun berbahan krom sekalipun. Dan sebagai pelengkapnya, Nutens iDress adalah dressing untuk bagian plastik, kulit, dan karet pada bagian kendaraan kalian. Dan dengan pengaplikasian yang mudah, kalian bisa mendapatkan hasil wet look yang maksimal pada bagian plastik, kulit, dan karet pada kendaraan kalian. Nah Sobat Nutens, motor Yamaha Mio ini baru aja abis gua kinclongin nih. Bagian body glossy-nya tadi gue pakai Nutens Breakdance semi coating dari Nutens. Lalu bagian plastik hitamnya ini gue pakai Nutens iDress. Nah mungkin kalian banyak yang nanya nih, Min kok plastik kasar hitamnya dikasih Nutens iDress sih? Kenapa nggak Nutens Black Nut? Karena bagian plastik kasar hitam motor ini tuh masih pada baru semua Sobat Nutens. Jadi kualitas hitamnya masih bagus. Makanya kita kasih perawatan plastiknya aja menggunakan Nutens iDress. Nah, udah gitu sebenarnya Sobat Nutens, motor ini tuh juga habis kita kinclongin dengan paket kinclong luxury nih. Jadi motornya tuh udah kita kinclongin semua bagian kaki-kakinya sampai kedalaman bodinya. Udah kita lakuin juga poles 3 step. Dan yang terakhir, motor ini juga udah kita coating dengan coating 9H gitu. Dan bukan double layer nih, tapi triple layer. Sebenarnya yang ada di Nutens ini adalah double layer atau 2 layer aja. Cuman owner dari Yamaha Mio ini tuh minta tambah 1 layer lagi. Jadi motor ini udah kita coating 3 layer. Nah, pengcoatingan di Nutens ini akan kita keringkan menggunakan sinar UV khusus. Udah gitu juga proses pengerjaannya kurang lebih memakan waktu sampai dengan 3 hari aja. Jadi buat info detailing di Nutens Garage, kalian bisa lihat video yang satu ini. Nah Sobat Nutens, ini motornya nih, Yamaha tahun 2008 dan ownernya ngangkat motor ini seharga 5,2 juta. Bang itu Smile itu bang ya? Hah? Itu Smile ya? Bukan, ini sporty Bang Bimo. Tuh, lampunya misah di depan. Oh nggak Smile ya? Enggak Smile ya, dia. Kalau yang ini coba kalau apa Smile ya? gimana?
Ownernya beli motor ini seharga 5.200.000. Nah, gue langsung aja nih mau ngasih tau ke kalian, kalau misalkan motor ini pertama kali dibeli sama ownernya, sikonnya tuh nggak kayak gini Sobat Nuten. Sikonnya tuh standar ting-ting. Dengan sikon kata ownernya mesinnya sedikit agak bunyi tapi masih dalam fase normal-normal aja karena masih enak-enak aja kayak gitu. Nah, sekarang apa aja sih yang udah diganti atau yang udah dimodifikasi sama ownernya nih? Langsung aja masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah yang paling kelihatan adalah spakbor depan nih. Spakbor depannya, bagian CVT-nya, bagian topian atau sambungan bodi belakang udah di karbon Kevlar forget sama ownernya. Kayak gitu. Ownernya ngekarbonin ini seharga 2,8 juta. 2,8 juta itu sudah plus dengan bahannya ya Sobat Nuten. Bukan bahannya dari kita kasih ke orang karbonnya. Mungkin kalau misalkan bahannya dari kita kasih ke orang karbonnya lebih murah. Tapi ownernya memilih karena spakbor yang lamanya masih bagus, jadinya ownernya pesen ke tukang karbonnya dengan spakbornya. Makanya harganya lumayan tinggi dengan harga 2,8. Nah, lanjut Sobat Nuten. Dan juga di bagian bodinya ini semua sama ownernya udah diganti baru ori 5TL dengan kode 5TL. Di harga 1.600.000 ya? Apa berapa tadi gitu? Segituan lah. Nah, lanjut lagi, strippingnya juga udah diganti baru dan lagi-lagi orisinil juga dari Yamaha dengan harga 1,3 atau 1,4 kata ownernya kayak gitu. Lanjut lagi, Stikernya ngeprint ya? Stikernya ini ngeprint pakai kertas foto. Iya, nggak bisa dong. Lanjut lagi ke bagian lampu depan. Lampu depan juga udah diganti sama ownernya menggunakan Stanley ori dari Yamaha. Ini seharga 250.000-an lah, apa berapa tadi gitu ya? Seharga 250.000-an. Nah, selanjutnya juga ownernya udah ganti spion nih dengan Yamaha X1. Banyak banget ya anak-anak Yamaha tuh yang pakai kaca spion Yamaha X1 nih. Memang bentuknya unik dan ya terkesannya tuh sederhana tapi menarik gitu lah, ya kan? Ini seharga 100.000 kata ownernya, kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi ke bagian ini nih, apa namanya, pengereman ya, tuas pengereman, disebutnya apa ya? Gue lupa ya. Tuas pengereman nih, kanan kiri. Masternya yang sebelah sana udah pakai RCB dan kanan kiri udah pakai RCB nih, yang kiri juga udah pakai RCB. Kalau pengereman RCB nih di harga 550.000. Lanjut lagi ke bagian depan nih, ada yang kelewat sama gua nih, yaitu lampu sen. Lampu sennya nih udah diganti menggunakan yang aftermarket yang biasa aja kata ownernya seharga 150.000 aja. Nah, ownernya juga kepengen motor ini karena semuanya udah baru, jadi katanya pengen mulai dari nol lagi nih speedometernya. Akhirnya sama ownernya speedometernya diganti all new atau baru dari Yamaha juga seharga 500.000. Yang gue perhatiin dari tadi nih, motor banyak banget partnya diganti baru dari Yamaha ya. Memang masih agak mudah didapetin kayaknya ya kalau Yamaha Mio Sporty ini, karena belum terlalu berumur dan mungkin karena pada zamannya motor ini banyak peminatnya, jadi sama Yamaha disiapin partnya juga yang begitu banyak, melimpah. Makanya anak-anak zaman sekarang atau di zaman sekarang yang kepengen restorasi Mio, alhamdulillah cukup mudah. Kita lanjut lagi. Lalu ada kantongan nih, ini kantongan biasa aja sih, nggak Yamaha nggak apa, aftermarket aja seharga 50.000 kata ownernya. Lanjut lagi, yang paling kelihatan adalah plastik kasar hitamnya nih. Plastik kasar hitamnya dari kepala, bagian depan ini, kaki, bagian tutup mesin, spakbor belakang udah diganti menggunakan Yamaha juga yang ori 5TL. Itu seharga 500.000-an kayak gitu. Lanjut lagi, ownernya juga ngeganti kunci kontaknya. Nah, agak unik nih. Kata ownernya karena motornya udah ganteng kayak gini, karena kalau kunci kontaknya yang ori itu kan nggak ada tutupannya Sobat Nuten ya, jadi masih gampang kebobol kayak gitu. Jadi ownernya ganti dengan kontak Yamaha Soul Carbu
di tahun berapa ya Yamaha Soul Carbu ya, mungkin tahun 2009 atau 2010, atau mungkin gua salah silahkan diralat aja di kolom komentar nanti ya. Menggunakan Soul Carbu sama, jadi kunci kontaknya juga dan kunci bagasinya juga diganti nih, jadi pakai kunci satu aja. Nah, kata ownernya cukup ada penyesuaian untuk pemasangan kunci kontak Soul ini, yaitu harus ngebobok bagian plastik kasar hitam yang ada di bagian kunci kontaknya nih. Sedikit aja sih, cuman oke nih, rapih nih, kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi Sobat Tutens. Kata ownernya joknya yang lama itu panas, keras banget katanya. Sama ownernya diganti dengan jok yang baru Yamaha juga, jadi empuk banget. Gue sempet bawa ini motor jalan-jalan ke depan, gua kirain kayaknya ban belakangnya geol atau goyang gitu ya. Nggak taunya, ini joknya yang empuk banget Sobat Tuten. Enak banget, udah gitu adem banget. Ini di harga 250.000 aja nih untuk di joknya. Jadi udah dapat kulitnya, busanya, dan juga papannya bagian dalam. Jadi tinggal begitu beli udah tinggal pasang aja Sobat Tuten. Nah, kita lanjut lagi nih. Bang, tar dulu bang, itu depan belum itu. Iya, masih banyak ya. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke depan lagi nih, karena gua duduk nih Mo, makanya agak susah gitu kan. Di bagian depan juga ownernya udah ganti bagian shocknya menggunakan shock Kitako yang tabung nih, di harga 1.600.000 kayak gitu. Nah, lalu juga sama ownernya motor ini udah diturunin sedikit shock depannya. Karena kata ownernya kalau misalkan lagi di standar 2, kalau kondisinya standar itu jelek banget. Katanya antara spakbor dan ban itu ngengkang banget, nggak ceper. Nah, kira sama ownernya di custom sedikit, dibikin pendek. Lanjut ke bagian pelek. Pelek ini menggunakan Virosi tipe apa tadi, Mo? Komet atau Palang 8. Iya. Ini pelek yang paling disukai sama anak-anak zaman sekarang nih. Aerox, Nmax, Mio, semuanya banyak banget yang pakai pelek tipe kayak gini. Nah, kalau gue yang inget nih Mo ya, pelek-pelek kayak gini kalau kita tarik belakang itu mirip-mirip kayak velg ini Mo, Daichi Alloy. Itu velg lawas juga tuh Mo. Daichi siapa, Pe? Enggak, itu merek velg Mo, brand velg itu. Namanya Daichi. Itu velgnya mahal juga tuh. Nah, lanjut lagi deh. Sekarang kita apa lagi ya? Nah, ownernya juga pasangin nih. Ini ownernya masang cover kabel speedometer ori Yamaha juga. Yamaha jenis aksesoris. Di harga 185 165 ya, kisaran segitu. 165 atau 185. Masih banyak didapetin kata ownernya. Sedangkan gue juga agak sedikit asing nih ngeliat ini. Tapi pas gue ngeliat cakep juga ya, jadi manis gitu. Kita lanjut lagi nih. Di bagian kanannya ownernya udah ganti disnya menggunakan disc winner khusus untuk Yamaha Mio Sporty. Mereknya winner, ukurannya 260 mm, sudah floating di harga 700.000. Nah, lanjut lagi juga kalipernya si ownernya udah ganti pakai kaliper Nissin di harga 850.000. Nissin 2 piston. Yep, khusus untuk Mio Sporty yang sebelah kanan. Plus, ownernya juga nge-custom bracketnya menggunakan bracket merek Arumi atau ARM. Lokal punya tuh. Di harga 200 atau 250 ribuan. Segitu. Nah, selang remnya ownernya pakai selang rem TDR Carbon Kevlar. Yang motifnya karbon, kayak gitu. Di harga 90.000 aja. Murah meriah tapi berfungsi banget. Nah Sobat Tutens, di bagian depan walaupun tadi gue belentang-belentong dari depan ke tengah ke belakang, tapi bagian depan udah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang nih ya. Nah sebelum lupa gue pengen ngasih tahu juga nih, motor ini bagian baut-bautnya udah diganti semua menggunakan disebutnya sama ownernya Probolt kalau nggak salah. Satu bodi sampai ke bagian tangki-tangki ke bagian dalam menggunakan Probolt. Sultan emang yang punya ya. Untuk baut aja ownernya ngegelondongin uang di kantong seharga Rp1.300.000. Ih, padahal kalau harga apa Mo? Malah. Makanya gue juga bingung. Perasaan baut cuma 900.500 perak ya. Ini bautnya paling cuman isi satu motor paling bautnya cuma 100 piece, mungkin nggak nyampe kali ya. 1,3 ownernya habis. Tapi nggak apa-apa. Memang ownernya pengen hasil yang maksimal katanya.
Lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke bagian ke bawah dulu deh ya. Ke bagian standar 1 dan standar 2. Ownernya sudah diganti. Ini bukan di chrome. Ownernya ganti menggunakan standar 1 yang ring 17, yang peruntukan untuk ring 17. Dan juga standar 2-nya udah diganti menggunakan merek NTH. Di harga 350.000 aja kata ownernya. Lanjut lagi. Owner juga udah ganti pot stepnya menggunakan pot step namanya apa ya tadi ya kata ownernya ya. Pokoknya begitulah ya. Ini udah diganti, udah bukan orinya lagi. Ini di harga berapa ya harganya ya? Nggak tahu. Ini ya berapa ya? 100 ya apa 80.000 gitu ya. Segitulah ya harganya segitulah. Sekitar 80 sampai 100.000. Kata owner juga masih banyak banget ini dapetin di Tokped atau Shopee. Kata ownernya banyak banget owner Mio ini pada pakai footstepnya Ducati. Ownernya bosan ngeliat ini beda dan selaras dengan aksesorisnya dia. Dari cover shock depannya ada silver kayak anodize, cover speedonya juga warnanya silver kayak anodize, ini silver kayak krum gitu. Makanya ownernya juga ganti ini dengan poststep yang warnanya kayak gini. Lanjut lagi, ownernya juga udah nge-chrome bagian engkolan kakinya nih. Atau ownernya cuma harga 70-80 ribu nih, nge-chrome engkolan kayak gini. Terus lagi ownernya juga udah ganti shocknya nih. Wah, ini shock yang paling gua suka nih. KTC Extreme tipe terbaru, jadi tabungnya agak ke bawah dan nggak perlu lagi cuak-cuak bagian bodi atas. Kalau yang lama kan tabungnya agak ke atas, udah gitu bagian belalainya ini nih, cabangnya ini agak ke atas sobat Nutens, makanya harus cuak-cuak bodi. Yang sekarang keren banget, KTC udah ngeluarin dengan bentuk seperti ini, jadi nggak perlu cuak-cuak bodi lagi. Jadi untuk owner-owner yang udah ngebangun motornya spesial ini, semaksimal ini ya kan, udah beli bodi baru, begitu pas pasang sok dicowok, aduh sedih. Kalau cowoknya nggak rapih, makin sedih. Tapi karena jadi kayak gini nggak perlu cowok, keren banget. Nah lanjut lagi, ownernya juga udah ganti nih baut-baut probolt di bagian tutupan apa namanya nih, penutup oli gardan, penutup oli mesin. Terus juga ownernya udah ganti paha remnya menggunakan merek Heng apa Nui gitu ya. Itu di harga 200 sampai 150.000 kayak gitu. Lanjut lagi, ownernya juga udah ganti behel menggunakan behel Mio Amore dari Thailand nih kata ownernya. Di harga 300 ribuan ya Mo ya? Harganya Mo ya? 300 ribuan nih, ori dari Yamaha Mio Amore, Yamaha juga. Ownernya juga udah ganti stop lampnya dengan stop lamp yang baru Stanley di harga 200 sampai 150.000 ini. Nah, untuk di sebelah sananya ownernya udah ganti leheran knalpotnya. Ownernya agak lucu nih. Kita tarik sedikit, mesinnya sebenarnya nggak standar-standar amat. Ownernya cukup bilang dibikin harian enak aja. Jadi dan juga nggak mau berisik kata ownernya. Beda banget ya sama anak-anak zaman sekarang. Wajar sih, memang ownernya juga memang udah punya anak gitu kan. Jadi sama dia knalpotnya nggak dibobok, tetap menggunakan knalpot standar, hanya leherannya aja yang diganti menggunakan titanium kayak gitu. Tapi dari sependengaran gua, suara mesin itu jadi agak garing dan agak plong sedikit gitu ya. Mungkin pengaruh dari leheran itu yang agak besar ya. Jadi seperti itu. Ownernya ganti leheran knalpot ini di harga 140.000 aja. Nah lanjut lagi juga ownernya udah ganti bagian cover knalpotnya menggunakan Yamaha Sporty yang bentukannya Orion juga, chrome. Udah gitu juga ownernya udah ganti bagian tutup kipas menggunakan dari brand Top Secret. Setahu gue Top Secret itu lumayan produk lawas yang dulu tuh cukup terkenal banget ya. Ibarat katanya mah yang tahu-tahu aja gitu kan. Dengan merek Top Secret di harga 400 sampai 500.000 tuh. Nah, untuk motor ini, untuk bagian eksteriornya mungkin udah segitu aja nih. Nah, sekarang ada yang lebih seru lagi. Mungkin dari sobat-sobat Nutens semua kepengen tahu nih kan. Wah, Min, coba spill dong. Bagian mesinnya gitu kan. Mesinnya tuh spek hariannya yang kayak gimana sih?
Ya pasti Sobat Nuten semua udah pada tahu lah ya. Udah pada banyak banget pasti yang bikin motor Yamaha Mio ini kayak gitu. Nah, motor ini cc-nya udah naik mungkin sekitaran 150 cc-an aja. Dia menggunakan Seher Film dengan diameter 57 mm ya, 57 dengan diameter 50 inci ya dengan diameter 57. Dia juga katanya ganti boringan, terus juga noken asnya diganti menggunakan BRT T1 plus pelatuk rollernya. Selanjutnya ownernya juga klepnya, di bagian klepnya nggak diapa-apain, di bagian krek asnya juga nggak ada yang diapa-apain. Jadi menggunakan part standar semua, cuman di bagian krek asnya itu kata ownernya dibuka dan disenterin ulang kayak gitu. Dan di bagian klepnya juga sama ownernya diganti menggunakan klep baru dan disekir ulang. Jadi dibikin seger aja gitu ya, tapi ukurannya masih standarnya aja. Jadi enggak, lalu juga bagian kiriannya dimainin nih sama ownernya, kayak derajatan, rollernya, pulinya, persipiti, persentrifugal, semuanya udah diganti partnya sama ownernya menggunakan masih part ori, cuman yang diderajatin katanya. Rollernya juga udah pakai dokter puli ukuran 9-10 gram tadi kalau nggak salah. Persipiti standar, persentrifugal juga standar. Kata owner udah cukup lah lari segini, nggak perlu lagi pakai part-part racing lainnya karena memang ownernya sayang banget sama motornya. Ya iyalah ya, sikonnya udah kayak gini baru semua, udah di coating. Aduh, ngeri hilang juga nih. Jadi sebenarnya masih banyak banget nih untuk bagian mesin ini yang diganti sama ownernya, cuman panjang lebar ya, gue juga agak-agak lupa apa tadi yang diganti. Totalnya tuh kata ownernya habis 2.890.000 untuk refreshment bagian mesin sampai dengan ke bagian CVT-nya. Nah, Sobat Nutens, tadi kan gue udah sepil nih, bagian luarnya udah diganti apa aja, bagian mesinnya udah diganti apa aja. Nah, sekarang gue pengen ngasih tahu berapa sih biaya jasa untuk ngebangun motor ini sampai dengan nyaman dan cantik rapih seperti ini. Untuk ngerapin bagian mesin aja dan masang aksesoris semuanya ini, dari masang pelek, bodi, semuanya sampai dengan jasa turun mesinnya itu total ownernya mengeluarkan duit di harga 980.000 aja. Dan ownernya melakukan refreshment di bagian semuanya ini, restorasi plus modifikasi dan pemasangannya di roda 2 garage gitu, yang berada di Tangerang, Karawaci. Nah, tapi Sobat Nutens, untuk harga pemasangan jasa dan semuanya ini di setiap bengkel harga berbeda-beda ya, kayak gitu. Nah, Sobat Nutens, jadi kita udah di penghujung video nih. Kita udahin dulu nge-review Yamaha Mio kita yang kali ini. Dan mungkin review dari Yamaha Mio ini bisa jadi acuan untuk sobat-sobat Nutens semua yang kepengen bangun Mio. Dan mungkin untuk teman-teman semua yang udah ngebangun Mio, ya ini bisa jadi tontonan sebagai acuan pembanding aja nih, misalkan pengen ganti konsep atau lainnya. Nah, juga ada cerita lucu sebenarnya. Sebenarnya Yamaha Mio ini si ownernya ini sebelumnya tuh udah punya Honda Beat baru, tapi dijual katanya bosen motornya, nggak biasa-biasa aja, nggak bisa dimainin. Akhirnya ownernya
beli Yamaha Mio ini. Katanya lebih asik dan mungkin memang lagi in juga, kayak gitu. Dan juga gue mau ngingetin tuh Sobat Nuten semua yang kepengen ngebangun motor. Seperti di video sebelumnya, gue selalu mengingatkan kalau kalian pengen ngebangun motor, coba dilihat dulu motornya apa, partnya masih banyak atau tidak. Coba ditelusuri dulu. Jangan sampai udah beli motornya, nggak taunya partnya tuh susah. Atau jangan-jangan nggak ada di Indonesia dan kalian harus beli dari luar negeri. Kayak gitu kan cukup sulit ya. Nah, jangan lupa Sobat Nutens, gue juga mau ngingetin, pokoknya kendaraan kalian apa aja, selalu menggunakan produk-produk dari Nutens untuk perawatan yang aman untuk kendaraan kalian dan kekaliannya. Jadi untuk video kita kali ini, sekian dulu. Gua Papai dari Nutens, izin cabut. Terima kasih.